Yo, men. Wah, Gimana? Andreas. Sehat, Mas? Eh. Oh iya, social distancing. Maaf. Social Maaf, distancing. maaf, Iya, iya, maaf. Oke, gimana Mas? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Iya, syukur. Anjir, Sehat. bareng salah satu ini nih, praktisi parkur kontroversial di Jawa Timur, bangsat. Kemarin tuh sempat ini ya, sempat bikin polling. Oh iya dah. Aku nggak Ulin. tahu. Iya, kamu tahu, tapi Tahu. kamu itu apa namanya mintanya si Ulin. Oh. Si Ulin mintanya Andreas. Om mikir gini, mereka berdua pasti WhatsAppan tuh. Enggak. Enggak. WhatsAppan pasti gue gitu. Nah, kebanyakan ya 98%-nya itu di kamu. Iya dah. Yang 2%-nya cuma Ulin. Ulin cuma 2%. Yang ini anak Jawa Timur apa? Banyak seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Alhamdulillah sih meskipun Instagram apa namanya podcast ngobrolin parkour ini sebenarnya aku nggak kepengen dilihat banyak orang gitu. Kayak misal itu buat track recordku sendiri. Oh, ya. iya. Kalau misal kayak ada masalah di parkour ini, ya misal tinggal ngeklik video yang ini lo bahas soal itu. Kayak gitu. Biar nggak ngulang-ulang lah. Iya bener men, capek. Capek. Biar itu parkour veteran aja. Iya kan, iya kan? Parkour veteran Jadi aja itu. ada pertanyaan tinggal kirim link aja. Kirim link ini sini lihat sendiri lah. Kan enak kalau kayak gitu kan. Benar. Mantap. Oke, untuk di awal selamat nih Mas sudah. Selamat apa nih? Selamat karena sudah memilih keyakinannya sendiri ya. Apa? Keyakinan apa ini? Alhamdulillah men, katanya mualaf ya Anda. Ya bisa dibilang gitu ya. Wah gila men. Tapi saya kalau di sosial media nggak bahas agama. Oke, nggak bahas agama karena emang ya mungkin Emang- motivasi aja Mas. Emang Ya? lebih fokus ke apa? Bahas parkour, Oke. ya, bahas pekerjaan, Oke. bisnis gitu sih. Oke, oke. Kalau soal kayak gitu enggak. Iya, karena mungkin pasarnya bukan di situ. Apalagi bahas Apa tuh? ya. Oh iya, iya bro, iya, mending enggak deh kalau yang Enggak. itu ya, enggak ya Kan daripada. kayak gini kan kelihatan masih fresh masih. Iya bro, jangan sampai bahas ke arah situ lah. Iya. Iya. Tapi ini kalau kita ngomongin selamat untuk apa namanya memilih sebuah keyakinan ya. Kalau menurut saya, ya mungkin kalau ada teman-teman yang keyakinannya pindah, mungkin nggak sama dengan keyakinan saya ya, selamat juga kayak gitu. Mungkin kalau aku sendiri sih bakalan entah sih ya, masih ngikut keyakinan orang tua. Oh iya. Kalau mungkin nanti udah tegar terus apa, mungkin bakalan milih nih, milih bertahan atau mungkin pindah. Karena emang. Tapi kalau memang ya ini saya kasih tahu aja sih. Emang orang tua saya dulunya beda agama. Nah itu orang tua aja. itu berarti. Tapi soal keyakinan sih saya diri sendiri yang Oke, itu yang bukan luar karena biasa. sesuatu. Oke. Yang penting mah kalau udah ada yang baru, yang lama jangan dijelek-jelekin. Wah. Oke, itu tuh jangan Saya masuk dijelek-jelekin. di gereja pernah. Iya, Masuk di pondok pesantren juga pernah. Masuk. Tapi sebelum pindah agama ya? iya. Oh, sebelum pindah agama pernah ke pondok pesantren? Pernah. Keren. Di apa? Gontor. Oh, Gontor. Iya, Gontor. Iya, belajar salto. Oh iya. Gontor kan itu apa namanya? Siap, iya. Pondok pesantren yang bikin salto kayak gitu. Setelah bilang gitu. Iya tuh. Oh, iya ada parkur tumbuh ireng ya. Iya. Keren. Kan ada kan. Oke. Terus ini bahas agama atau kayak Oh iya, apa? belum. Ini apa namanya? Banyak sih yang mau diobrolin. Soalnya kan ngobrolin parkur kan nggak cuman apa ya, Mas? Selama ini yang tak lihat tuh konten-konten parkur. Apalagi ngobrol ya. Kebanyakan tuh kayak kamu parkur dari tahun berapa? Itu biar PKFRTI aja lah kalau kayak gitu. Podcastnya PKFRTI aja deh kayak gitu. Siapa yang punya itu PKFT? Kayaknya Mas Bruce. Mas Bruce, Ini bakalan ngobrol sama Mas Bruce juga kok, tenang. Kenapa sih Mas gitu-gitu doang? Itu bakalan tanyain gitu ya. Siap. Oke. Berikutnya ngobrolin saat ini nih. Kemarin kan sempat kamu ya sebagai itu tuh pernah dicalonkan sebagai presiden PKID. Oh ya dulu. Dan Saya itu lupa tahun berapa. lupa tahun berapa ya. Dan itu kamu mengundurkan diri nih. Sorry ya Nis ya. Kalau misal aku nih ya yang dikasih amanat nih misal. Fer, kamu dicalonkan jadi presiden parkour Indonesia. Aku bakalan kayak gini. Oh iya nggak apa-apa Mas, tapi aku punya program. Programmu apa Fer? Parkour kecil di seluruh Indonesia tak bubarin. Iya men, iya kan? Sekarang gini loh. Yes, itu kan parkour kecil ya. Parkour kecil. Kasihan, hidup nggak hidup, mati nggak mati kadang-kadang. Mereka mau latihan itu kayak apa ya? Mau latihan itu mereka ya latihan aja, nggak punya program yang jelas.
kalaupun mereka nanti menjadi komunitas yang besar juga itu prosesnya juga sangat panjang dan sangat lama kayak gitu. Mending kalau emang sekalian nggak ada ya udah nggak ada aja sekalian. Gitu ya. Nah, kalau kamu tuh kenapa tuh kok menarik minat, lebih tepatnya bukan mengunduran diri ya, menarik minat menjadi presiden Bakul Indonesia? Panjang nih ceritanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah santai aja. Durasi santai. Soalnya kalau Andreas yang ngomong ini kayaknya viewer saya jadi banyak. Ya. Ini pasti ditunggu-tunggu ini Mas. Ya, kenapa tuh Mas? Tapi aku jelasnya singkat. Boleh silakan. Jadi ceritanya kan dulu saya apa dua ya? Saya aja ya. Bebas. Ya si Anu kan Jakarta. Iya. Jadi sorry nih. Kayaknya ada sebuah perselisihan antara aku dan gua nih. Kenapa nih? Enggak ada ya? Bukan musik ya, bukan. Beda lagi. Ya, jadi ceritanya saya dulu itu memang anggota resmi Partai Indonesia. Bagian Jawa Timur regional. Jawa Timur perwakilan. Situ ada Mas Yosi dari Partai Malang selain saya. Ya berarti 2 orang ya, gede ya? 2 orang. Rata-rata sih semua diambilnya 2 orang sih, tiap region. Seingat saya kalau salah mohon Nah, di kolom komentar mohon diisi ya. Iya, soalnya udah lama ini enggak. Iya, bener. Kita mah di belakang layar aja sekarang enggak pernah di depan lagi kayak gitu. Cari duit, Bos. Betul, makan lebih penting. Iya. Jadi waktu itu ada jabatannya udah apa? Udah habis ya, ganti. Udah habis lah. Salah satu presiden sebelumnya itu saya lupa kan. Oh itu si Randi, Bang Randi Opal, ya. Bilangnya Kang Opal. Jadi dari situ teman-teman mulai apa ya, ngasih masukan gimana kalau presiden selanjutnya apa biasanya ini dari teman-teman pengurus. Gitu. Oke. Jadi apa ya, dari intern kalau nggak salah. Jadi pollingnya tetap dari intern juga. Semua ditanya siapa nih yang mau maju gitu. Siapa yang mau maju, si A, B, C, D. Akhirnya Andreas. Ya udah, yo masuk aja. Aku sih orangnya ikutin arus. Iya, ajar aja lah coy. Selama halal dan tidak mengganggu saya. Iya. Kalau memang mengganggu saya dari dulu nggak ikut Partai Indonesia ya kan, logikanya kan gitu. Ya udah. Tapi aja kalau bukan bahasan yang kamu pengen keluarkannya nggak dibahas ya gitu kan. Terus selain saya, misal contoh ada Ferdinand, salah satu pengurus katakanlah parkour mana Zimbabwe gitu. Kamu juga ini diajuin Ferdinand. Jadiin apa? Calon juga. Calon juga tuh. Enggak, saya mau fokus mau fokus kerja aja. Saya cuma bisa bantuin apa ya? Dari belakang kayak gitu lah. Memang pengurus Indonesia, cuma saya nggak bisa bantu sejauh seperti jadi presiden. Kan berat kan tantangannya. Iya, berat. Tantangannya ada macam-macam tuh. Kamu bilangnya gitu, kamu akhirnya mundur. Maksudnya mundur nggak jadi calon, tetap jadi pengurus. Akhirnya si Kang Opal dan kawan-kawan memberikan tugas untuk calon bikin program kan, dan itu bikin programnya itu saya lupa, mungkin seminggu harus dikumpulin programnya apa gitu. Ngeri Pak. Saya dulu ingat setelah bikin program itu waktu di Jakarta kalau nggak salah posisinya sama Hami sering main di kosnya juga. Ya saya sih orangnya nggak terlalu berpikir jeru-jeru, maksudnya nggak terlalu berpikir terlalu dalam. Selama saya pengen program ini, ya wes gimana caranya kalau aku mau komitmen program ini ya saya ngerjain ini. Salah satunya pengen punya parkour park di Indonesia milik Partai Indonesia sendiri. Kan? Jadi bukan perwakilan komunitas ya? Iya. Perwakilan Indonesia. Minimal mewujudkan ini loh. Kita asosiasi Indonesia punya taman parkir sendiri tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan lain-lain gitu. Oke, jalannya sosialis ya. Sosialis gitu. Gimana caranya? Karena ya orang Indonesia itu banyak lah men. Iya, benar. Komunitas di Indonesia parkir itu banyak. Kadang ya kita juga kalau pengen mau niatin ngumpulin uang per bulan kadang-kadang komunitas Gresik laporan kas kita masukkan beberapa persen untuk ke Indonesia kan. Pasti setiap asosiasi punya apa ya? Semacam program kayak gitulah selain parkour gitu. Akhirnya yang ngumpulin seingat saya itu 2 orang lah, saya lupa siapa itu. Yang sisanya 3 kan 5, sisanya 3
Bang nggak jadi bang. Oh iya, mengundurkan diri ya, mending enggak deh kayak gitu. Mending enggak dua ini. Nah. Si saya sama si B katakanlah. Akhirnya si B juga, oh bang saya kayaknya ini nih. Kayaknya enggak deh kayak gitu. Sisa saya, sisa Andreas. Kalau kata teman-teman, kalau teman-teman yang lebih tua dari saya itu anak baru juga harusnya aklamasi. Iya, aklamasi. Harusnya aklamasi kan. Aklamasi. Tapi ya mungkin karena saya anggapnya teman-teman itu kurang tegas. Saya nggak spesifik satu orang. Kita bicaranya asosiasi. Asosiasi PKID-nya ya. Kita nggak boleh nyalain satu orang. Jadi karena teman-teman nggak tegas, akhirnya mikir lagi. Ayo kita cari calon kandidat untuk dilawan untuk melawan Andreas katakanlah gitulah. Tandingan. Saya akhirnya oh ya udah nggak masalah. Saya pun nggak masalah. Kalau memang keputusan teman-teman seperti itu. Saya kan mungkin bagi mereka nggak aklamasi karena mungkin ada kandidat lagi supaya kita bisa saling apa ya? Iya sih kayak sharing apa namanya? Kalau aklamasi takutnya aku kurang kanan. Benar. Nah kalau misalnya ada wah si Ferdinand programnya lebih greget, aku harus ini gimana caranya? Nanti di hiring juga aja lah kayak gitu ya. Akhirnya ya udah menunggu beberapa hari. Ternyata Ferdinand yang mau mengajukan diri. Padahal sebelumnya Ferdinand nggak mau. Iya nggak mau. Karena sibuk kerjaan, sibuk sibuk di banyak ada aja lah alasannya pokoknya. Merit kan, fokus keluarga. Iya. Nah, saya kan orangnya kan ya dalam artian ingin tegas ke diri sendiri kan. Kecuali kalau bukan Ferdinand itu yang ngajuin nggak masalah. Ternyata Ferdinand mengajukan diri, tapi sebelumnya dia bilang nggak mau. Mending saya nggak usah lah. Buat apa nanti kita capek-capek debat? Karena kan kadang kan kalau calon presiden biasanya debat. Programnya apa? Kayak di TV. Iya benar. Semua dibubarin. Iya. Tapi kalau lawannya bukan maksud nggak berkualitas ya. Maksudnya wah lawannya ini visinya dulu tuh beda, nggak kayak yang omongannya dari pertama gitu. Oke. Aku kurang greget nanti. Mending cowok aja ya kayak gitu. Iya cowok aja. Tapi kalau misal gini nih kalau tadi kan masalahnya adalah orang yang sebelumnya yang kurang mungkin secara materinya dia kurang berkompeten ya. Misal kalau dia mengundurkan diri terus ada orang baru terus dia ngeluarin visi misinya dia, programnya dia, itu berarti kamu nggak masalah ya. Misal kamu nggak bakalan mundur. Oke, maju men. Perang lagi ya kayak gitu. Apa ya? Maksudnya originalnya itu kita bisa bakalan tuh Indonesia kedepannya bakal tetap terus tegas gitu. Kalau misal ngambil keputusan yang dulu nggak disukai, ternyata keputusannya apa ya? Gonta-ganti ya nggak tentu lah. Akhirnya ya jadinya kayak mungkin kayak sekarang kalau saya mau menitip Indonesia kan, sampai sekarang tuh ya nggak tegas kan, larinya mau kemana Indonesia. Ternyata ya. Apalagi kamu juga pengurus Pakar Indonesia, otomatis tahu kan dapurnya mereka kayak gimana, harusnya kayak gitu ya. Terutama sih saya nggak nyerang si Ferdinand enggak, dalam artian saya bicara tentang ketegasan asosiasinya tadi loh. Harusnya itu ketika memutuskan sesuatu itu kita harus tegas. Kalau memang A ya A. Mau semua setuju A. Tapi kalau mendadak semua setuju A, biasanya wah kayaknya nggak enak, nggak boleh gitu kalau bicara asosiasi. Kalaupun ada nggak enaknya, ya bicarakan secara asosiasi. Kalaupun A ini caranya jelek, minimal kalau setuju kita lakuin dulu kan. Kalau sudah dilakuin, kalau memang ada sesuatu yang negatif atau ada yang miss, baru kita perbaiki lagi. Kalau kita belum ngelakuin, ganti lagi. Kayaknya nggak cocok deh. Ini harus dipindah ibu kota Indonesia, harus dipindah di Gresik ini. Saya nggak setuju. Indonesia itu disebut cuma Jakarta sentris ya gitu. Contohnya kayak gitu. Contohnya gitu ceritanya. Tapi bukan maksud itu ya. Biar nggak tegang. Jadi emang nggak ada masalah pribadi ya? Nggak ada masalah pribadi. Saya sampai sekarang ya nggak ada dendam. Tetap sebisa mungkin saya pengen support terus Indonesia. Itu juga kalaupun kita kayak misal aku keluar dari grup Parkur Jatim kayak gitu. Keluar dari grup Parkur Jatim. Itu kalaupun aku keluar tetap aja kayak Ferdinand dari mana sih? Dari Gresik.
Gresik Jawa Timur ya, oh parkur Jatim berarti kayak gitu. Emang apa ya? Itu tuh alma mater kayak gitu. Udah tersemat langsung bos. Lu nggak bisa kayak aja gue pengen dia keluar dari parkur Indonesia tapi nggak dianggap sebagai parkur Indonesia, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa deh kayaknya. Kalaupun kamu pindah ke Malaysia mungkin tetap aja sama lo. Oh ini dulu dari parkur Indonesia kayak gitu. Alma mater yang tersemat langsung gitu kayak gitu. Angkatan berapa? Iya, angkatan berapa kayak gitu. Masalah tuh. Iya. Jangan ceritain tentang Gresik orang. Saya sekarang udah punya istri ya. Udah punya istri sekarang. Kata siapa? Oh iya, belum. Anda belum punya istri ya? Enggak, saya bilang kata siapa gitu. Oh gitu. Saya enggak mau jawab kalau soal agama itu enggak mau jawab. Oke. Istri status ya. Oh, status ya, jawab juga ya. Biar orang itu cari tahu sendiri. Oh iya, bagus. Mungkin di sini bisa bisa klarifikasi kalau sebenarnya Andreas tuh ya kayak gitu. Saya enggak jawab. Iya. Memilih untuk diam ya. Kayak gitu, brengsek. Jadi nanti buat partisi cewek yang mau kenalan aja kayak gitu. Entah iya siapa tahu misal masih jomblo, misal loh ya, ini misal iya siapa tahu masih jomblo. Siapa tahu belum punya istri yang mau hamil ya kan, nggak tahu kayak gitu. Nggak tahu kan kayak gitu. Sekarang kerjaan apa sih selain fotografi sekarang ya? Videografi emang gitu sih. Oh dari dulu kayak gitu. Cuma ya nggak serame yang sekarang ya. Oke. Justru malah maksudnya ramai sekarang tuh semenjak Covid ini malah makin ramai apa? Ya makin sepi kalau sekarang Covid. Oh gitu. Maksudnya kan kita bicara dulu sampai sekarang, kalau dulu itu ya cuma punya gear seadanya. Oke ya. Belum punya company lah, sekarang udah punya company sekarang. Alhamdulillah punya. Terus kerjaan nggak terlalu banyak. Tapi kalau dibandingkan sekarang ya alhamdulillah ya banyak orang yang nge-hire gitu loh. Banyak orang yang pengen di-shoot sama Andreas gitu. Tapi ya memang rencananya memang tujuannya pengen besarin gitu. Nggak cuma stop freelance, nggak cuma stop berhenti di freelance aja, tapi lebih tinggi lagi. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu udah jadi bayi bos. Ya. Serah lu lah bos. Rezeki bayi. Jangan bahas itu. Saya nggak promosi. Nggak promosi ya. Biar orang itu tahu kok. Tanpa saya promosi tahu. Soalnya gini ya, men, namamu itu lumayan kontroversial ya. Gila, siapa sih dari? Saya nggak pakai produk saya sendiri. Nggak usah pakai. Dikira promosi. Iya men. Nggak perlu kayak misal pakai baju Nike untuk buat kasih tahu kalau identitas lu tuh Nike banget ya gitu. Meskipun saya punya brand parkour kan. Saya nggak pakai. Nggak pakai. Tapi ya alasan nggak pakai karena produknya habis. Dicuci. Kalau nggak dicuci saya pakai. Iya bener kayak produknya habis. Itu apa namanya? Si apa nih? Coba. Apa produk kamu namanya apa? Evolution masih jalan ya sampai sekarang ya? Enggak sih. Udah enggak? Enggak. Karena stop, maksudnya vakum dulu. Oh, vakum dulu. Karena ya susah sih. Memang jujur punya bisnis banyak itu susah gitu. Jadi selagi saya peluangnya lagi banyak di video, aku ngerjain video dulu. Tapi bukan berarti aku meninggalkan Evolution, enggak. Tetap lah, karena kan tujuan Evolution kan memang dari dulu cari uang supaya bisa parkour traveling gitu loh, ya kan. Karena sekarang udah nggak traveling, nggak jalan. Nanti kalau traveling jalan lagi. Ya, itu maksudnya. Itu. Jadi emang tujuannya Evolution itu ya kayak ya buat kalau emang 100% nggak ingin saya bisniskan lah Evolution. Oh gitu. Tergantung mood gitu aja sih. Tapi kalau memang bisnis yang lain harus fight. Mau ini sepi atau rame harus fight. Kalau Evolution belum ada jelek nanti. Nanti itu ya apa namanya bahasanya bikin kaunya segmented kayak gitu biar pasarnya lebih tinggi gitu. Dapatnya dapat tinggi. Gitu. Tapi banyak loh ya sekarang akhir-akhir ini tuh produk-produk parkour yang mulai kayak enggak deh nggak lanjut kayak hilang secara tiba-tiba kayak gitu. Kayak misal si Maling Kondang juga nggak tahu tuh sekarang kemana. Extreme Graffiti atau apa gitu Makassar itu yang punyanya Makassar itu juga nggak tahu kemana. Terusan yang sekarang apa namanya si punyanya Muglis Mafia. Mafia juga sekarang mungkin Mafia itu jajanan ya, Mafia patok. Mafia iya.
Mafia mantap. Oke, mungkin dia bakalan bikin usaha makanan juga di sana tuh. Itu Muklis, kita udah dapat ini nih, dapat. Oke, dapat apa ya? Rancangan usaha dari Mas Andreas. Siapa tahu si Muklis nih mau bikin mafia apa juga. Bayar loyalty. Yoi, nanya mesti loyalty langsung. Oke, yang berikutnya nih pertanyaan kedua nih Mas. Yang kedua. Oh tadi masih pertama ini. Masih pertama. 20 menit masih pertama. Yoi, 20 menit masih pertama. Soalnya pembicaraan kayak gini tuh seru sebenarnya. Karena emang kita lihat apa ya? Aku sih mikirnya gini, praktisi parkour tuh banyak banget yang berkompeten di bidang apapun loh ya. Oh iya. Videografi, bla bla bla, banyak banget loh sebenarnya. Kaca. Kais kayak gitu-gitu, terus kayu. Aku kayu. Oh iya. Kayu. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak loh praktisi parkour yang kayak gitu. Cuman sayangnya entah kenapa nggak ada yang kayak berani masuk ke situ gitu. Kayak aku bikin video ngobrol ini, aku sih mikirnya gini, banyak praktisi parkour yang lebih pinter kayak gitu, lebih bisa ngomong, lebih ngerti istilah-istilah yang kayak gitu-gitu, kayak gitu. Tapi kenapa nggak jalan? Itu sih masalahnya, bos. Dan untuk Evolution ya bagus lah. Apalagi sekarang ini for your info aja ya, ini punyanya Evolution. Jadi kursi ini sengaja dibeli buat kita podcast. Katanya gitu. Habis ini dijual. Ya dijual murah. Ya, yang penting balik modal bos. Nanti kalau dapat uang kabarin. Ya siap. Baik. Ini jadi kursi ini dijual. Oke, langsung aja. Ya itulah. Parkour Fest nih. Parkour Fest. Udah lama bos. 2000 berapa itu? Yoi, tapi kabarnya sampai sekarang pak. Gini deh. Ini yang menurutku aneh adalah gini ya. Setahu ya definisi festival adalah perayaan pesta besar yang dilakukan untuk merayakan sesuatu. Oke. Lu mau merayakan apa dari parkour? Apa yang pengen kamu rayakan gitu? Ya mungkin kerjasama sama pemerintah lah. Oke. Maksud saya kan Parkour Surabaya itu udah lama sih kalau berhubungan ya. Kita belum bicara kerjasama. Berhubungan dengan pemerintah itu dari mulai Formi Surabaya, mulai kantornya itu kecil, rumahan, jelek. Saya bilang jelek karena sekarang bagus gitu. Oh gitu. Sekarang kantornya sudah mulai mewadai. Iya. Oh berarti emang ada itu ya, ada kerja keras parkour. Ada andil kita tuh di situ. Saya dulu bukan pengurus Parkour Surabaya, tapi memang salah satu anggota Surabaya, jadi tahu gitu. Seperti Mas Dues gabung di Formi, tanda tangan saya pun masih ingat Mas Dues yang tanda tangan kerja bergabung dengan Formi Surabaya. Belum Formi Jatim. Oke. Akhirnya every weekend, setiap minggu kita diundang. Car Free Day. Iya, Car Free Day. Sampai sana senam. Iya, senam. Bagus, terserah pengen apa. Ya bingung, kita enggak tahu sektor. Ya, kita jumbalitan apa adanya gitu. Itu zaman enggak enak. Enggak enak sih. Kalau sekarang enggak ada obstacle-nya bingung kita. Kalau yang bisa ngeflip santai, enggak masalah gitu. Cuma yang enggak bisa flip ya ngapain? Meneng-menengan naik. Ya jauh. Dulu parkour coaching klinik ya kalau coaching klinik itu yang megang itu salah satunya pengurusnya ada Mas Gue, saya sama teman-teman yang lain itu cuma sekedar kita disupport, memang ada dana tapi aku nggak ingat lah dananya berapa. Intinya harus bikin acara tentang pelatihan dan ada temanya gitu, temanya ini coaching klinik gitu, dan ketika pemerintah ngasih dana kita harus acaranya itu harus didatengin banyak orang gitu. Itu emang sama pemerintah emang target ya? Harus ditarget. Terus fungsinya target itu apa tuh ya kira-kira sama pemerintah tuh? Ya kan kita bicara tentang anggaran kan. Oke. Anggaran itu keluar kan harus jelas. Misal acara ini 100 orang ya, yang datang harus 100 orang. 100 orang. Skalanya gitu. Itu sih kita dulu masih buta, kita yain ternyata yang datang banyak juga tanpa kita gimmick ya, tanpa gimmick itu pun datangnya banyak karena memang tanpa bayar buzzer ya. Bayar buzzer. Maksudnya the best lah. Zaman tahun berapa itu lupa saya, Parkour Klinik mungkin event parkour pertama mungkin kerja sama pemerintah. Meskipun ya acaranya cuma gitu-gitu aja gitu. Ya next masih berlanjut event-event sama pemerintah, akhirnya pergantian pengurus kan. Ya saya kan tetap
teman-teman lah meneruskan perjuangan teman-teman Surabaya, ya saya tetap jeblos aja. Oke. Gitu. Tapi ternyata semakin berat acaranya, semakin berat tanggung jawabnya gitu loh. Mungkin lebih bikin bahwa berat adalah target dari pemerintah. Target dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah. Dan apa ya? Mungkin benefit yang kita dapatkan itu nggak sesuai itu sama yang. Iya, nggak sesuai gitu. Okay. Kita bicara benefit di Surabaya itu bukan cuma uang aja sih. Kita bodo amat sama uang, tapi kalau yang benefitnya lebih lebih baik, mungkin terus kamu tak kasih anggaran untuk bikin obstacle katakanlah, itu pun sudah seneng gitu. Nggak harus bikin acara. Iya, benar. Terus yaudah kamu bisa target 100 orang, tak bikinin parkour pak gitu. Kita malah tertantang gitu. Tapi kalau cuma targetnya sekedar uang tapi nggak sesuai, ya ngapain kita harus capek-capek. Iya, benar. Kita ya maksudnya secara logika tanpa pemerintah pun kita bisa. Iya, kita bisa bikin sendiri kayak gitu. Bahkan apa namanya? Iya, bener. Bahkan menurutku kayak gini. Ada satu sisi pemanfaatan sih ya gitu. Ya, ada satu sisi pemanfaatan di mana praktisi parkour ini sebenarnya meskipun peminatnya sangat sedikit ya daripada senam lo ya, daripada senam kebugaran. Tapi di sini bisa diduitin, Bos. Tuh. Kayak gitu. Saya ngomong gini bukan berarti saya benci sama pemerintah. Enggak, kita enggak pernah benci sama pemerintah sih. Enggak semua pemerintah itu seperti itu. Yoi, Sumatera Barat. Enggak semua. Mantap, Sumatera Barat mantap kalau ngomongin pemerintahan. Itu sih. Jadi saya bicara tentang progres Surabaya sama pemerintah. Jadi mungkin dulu saya ngomong buta, teman-teman kalau buta, pokoknya wah semua kita keren ya. Udah kita gas aja. Lama-lama 3 tahun kemudian 4 tahun kemudian kok progresnya tetap gini-gini aja. Gitu. Akhirnya kayak kita ngerasa jadi sapi perah mungkin kayak gitu ya. Cuman diambil susunya doang, Bos. Kita pikir lah kita bisa bikin acara sama pemerintah kadang nggak terbebani gitu ya. Oke. Nggak terbebani. Malah bisa memunculkan ide-ide yang liar gitu. Yoi bro. Yoi bener. Kalau ambil contoh ngabuburit parkour ini. Kita bener-bener pemerintah enggak kita enggak ada pemerintah. Iya, enggak pernah absen. Itu kita selalu enggak pernah ke pemerintah sama sekali sih. Ngapain kayak gitu. Soalnya dengan meskipun yang datang sedikit iya bener, hype-nya malah lebih dapat loh daripada yang dibiayai bla bla kayak gitu. Saya ngomongin Parkour Fest, datang Parkour Fest yang pertama ya. Men, makanannya basi aja. Iya. Yoi. Itu gimana tuh ya ceritanya? Ya pada intinya sih gini ya. Panitia itu dibagi lah. Oke. Panitia panitia itu di anak-anak parkour sendiri apa ya, ada yang dibagi. lain? Ada parkour, ada EO. Oh, sama EO juga ya? Sama EO. Berarti perlu perlu diketik tuh EO-nya siapa gak jadi pakai. Kayak gitu. Gimana? Jadi saya bilang saya karena memang ketua ya. Ketuanya. Panitia Parkour Fest. Enggak 100% kita handle gitu loh. Oke. Yang kamu di-handle sama anak-anak parkour apa aja tuh? Ya, cuma parkour. Bikin obstacle. Oh, gitu lah, sama mungkin set up obstacle gitu. Posisinya, terus tentang perlombaannya, jurinya seperti apa kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya tentang parkour. Iya, pokoknya acara parkournya panggung dangdut itu. Terus apa namanya kayak dari saya. Apa tuh? Sponsor makanan-makanan tuh? Bukan dari saya. Oh, gitu. Itu dari kalaupun ada kemarin Red Bull, karena saya ngomong ke EO-nya gitu. Oke. Saya ada Red Bull, gampang lah intinya sponsornya dia intinya siap. Udah akhirnya disediakan stand di situ. Oke. Kita dikasih satu box itu. Banyak itu. Berapa box tuh? Lupa. Banyak ya pokoknya. Lupa. Soalnya ada tuh minuman ion itu dia kalau kalau bikin event, kalau kita bikin event terus mereka jadi sponsor, mereka nggak mau ngasih duit. Soalnya kita nggak bisa ngasih duit deh bro. Tapi lo minta berapa kali gua kasih? Iya nggak mau. Ngomongin yang kemarin. Iya. Memang nyatanya kita memang disponsori sama Red Bull. Oke. Kalau sponsor lainnya itu bukan dari saya. Gitu. Tapi emang IO-nya yang itu ada IO sendiri. Oke. Itu sih. Jadi wah berat banget pokoknya. Ingat-ingat perjuangan kemarin itu. Karena emang akhirnya banyak hal-hal yang kayak kita bilang tadi ya, akhirnya hype-nya yang kita mau itu nggak dapat karena ya kita nggak tahu deh, mungkin orang-orang itu emang mikirnya duit, orientasinya duit, sementara kita orientasinya ya senang-senang ngumpul bareng kayak gitu. Tapi sih memang tujuan saya pribadi
masih ngeyel kemarin, maksudnya mau nekat ngadain Parkour Fest. Sekarang aku pengen mencoba seburuk apa kalau kerjasama sama pemerintah, sebagus apa kerjasama sama pemerintah. Kalau nggak gitu, saya sama teman-teman nggak dapat pengalaman. Tapi akhirnya meskipun kamu bakalan banyak caci maki, acaranya jelek banget. Nah itu. Akhirnya lu mengorbankan banyak orang lu ya. Itu emang benar-benar luar biasa. Tapi sebelumnya itu sih kita udah bicara ke perwakilan komunitas bahwa sebelum datang ke sini nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Karena ya supaya apa ya, jaga-jaga kalau memang acara ini memang jelek gitu, nggak sesuai ekspektasi mereka. Dan teman-teman pun ya setuju sama ide saya, dalam artian penting sebelum acaranya dimulai jauh-jauh hari kita bilang gitu supaya tidak mengecewakan gitu. Lebih baik minimalisir gitu. Tapi itu yang ngomong secara secara grup kalian yang bikin event atau mungkin Andreas aja nih kayak gitu? Grup. Jadi ada tugasnya masing-masing. Ada hubungin ini. Misal contoh Bang Gresik, si ketuanya Ferdinand Andy ya? Contoh loh. Ya aku bilang Andy, kalau anggotanya besok datang Parkour Fest tolong dibicarakan. Nggak usah dibuat serius lah. Maksudnya meskipun hadiahnya 100 juta, nggak usah terlalu nekat ngeflip aneh-aneh gitu loh. Sayangi dulu. Sayangi dengkulmu. Sayangi dengkulmu. Tapi targetnya adalah pengen ngumpulin teman-teman itu tadi. Dan ya emang apa ya sih, omongan saya bertolak belakang sama yang dulu juga sih. Saya dulu apa itu parkour kok ngeflip ya? Parkour kompetisi. Parkour kompetisi. Ya namanya pemikiran orang alay. Naik turun. Manusia nggak mungkin statis, pasti dinamis naik turun lah. Ada perubahan pengetahuan terbuka ya ketika kita saya JW keluar negeri ya, ternyata di luar sana malah nggak didebatin. Malah itu sesuatu yang emang seharusnya udahlah kayak gitu. Udah selesai perdebatan kayak gitu, lakuin aja. Tapi ya aku nekat aja. Ada kompetisinya. Memang tuntutan juga eventnya harus kompetisi. Wes lah, sikat aja kalau aku itu. Jadi ya sebenarnya sih ya mohon maaf kalau memang Parkour Festival itu nggak sesuai ekspektasi kalian lah. Dalam artian kalau ada kurangnya banyak ya mohon maaf. Tapi pada intinya sih saya udah punya banyak pengalaman itu. Bukan berarti setelah dengan kejadian kerja sama pemerintah sampai sekarang pun saya malah udah enggak sama pemerintah lagi. Banyak loh. Jadi orang yang menghubungi ya dari pemerintahan banyak, tapi saya selalu ngomongin benefitnya itu apa. Benefitnya cuma uang tok ya. Ngapain gitu. Kalau uang tok kita bisa cari sendiri bos. Uang tok bisa cari sendiri gitu loh. Dalam artian uangnya oke lah kalau dia ngasih uang 100 juta katanya, tapi harus datengin orang 1.000. Tetap nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Meskipun tergiur ya. Meskipun kita ngiler haji 100 juta haji gitu tapi mau lah ya gitu. Parkour Fest aja udah. Benar meledak kepala ya mas ya. Kepala itu. Berarti kita dalam satu sisi emang berhubungan dengan pemerintah itu plus minus ya. Plus minus, ada plus minusnya. Pokoknya plusnya itu tadi lah ya. Nggak cuma sama pemerintah tapi mungkin sama sponsor-sponsor lain. Ketika intinya kita gini, kita jual malnya dalam artian kita ini bisa bikin event tanpa bantuan orang-orang. Parkour itu yang penting kan apa sih? Gerak aja main. Tepat. Terus kalau memang kompetisi ya hadiah kan? Hadiah kan. Ya oke lah kalau kalian butuh sponsor. Tapi kalau sponsor tidak menuntut banyak hal, nggak masalah. Tapi kalau menuntutnya ya kayak tadi 100 juta 1.000 orang sponsornya dikit tapi nuntutnya banyak ngapain gitu loh. Jadi nggak cuma pemerintah lah, apapun itu. Ini kalau nggak salah kemarin saya dihubungin sama orang, bukan pemerintah, pokoknya dari salah satu perusahaan. Nanyain sponsor anggotanya berapa ya? Saya jawab ada 1.000 lebih gitu. Saya punya database-nya, teman-teman punya gitu. Mau apa? Kalau yang aktif ya bisa dibilang 50, dan itu pun ganti-ganti, nggak setiap hari aktif gitu. Mau apa? Mau kerjasama bikin rekening online lah kan. Rekening online. Terus benefitnya apa untuk kita? Harus berapa orang? Minimal 50 orang, terus 50 orang untuk mendaftar jadi ini. Habis itu dapatnya berapa?
ya nggak sampai 1 juta. Apa ini? Serius. Pertama itu nggak ada hubungannya sama perkembangan parkour pertama, ya kan? Itu udah fatal sih men, nggak ada hubungannya sama parkour pertama. Kedua, lo ngasih kita cuman berapa kamu beraninya? Kalau satu orang 1 juta, oke, it's okay. malah membantu teman-teman parkour yang pengangguran. Yoi, bener. Bisa beli sepatu. Bener, karena emang parkour di Jawa Timur itu sulit diuangkan bos. Ini. Iya bener. Ya, cuma sedikit, cuma sedikit men. Banyak loh. Ini cuma satu yang saya lihat, tapi banyak. Tapi banyak yang kurang lebih kayak gini banyak. Jadi ya kita komunitas harusnya semakin tua, semakin berpengalaman gitu loh, ya kan. Jangan lihat Parkour Surabaya. Saya akui sekarang sepi Parkour Surabaya kan. Karena parkour dimanapun sih men. Parkour dimanapun sudah mulai ada yang mau jadi sultan. Oh, iya. Nikah, nggak tahu istrinya berapa. Iya, nikah istrinya berapa. Nggak tahu juga yang katanya udah mau punya anak tapi katanya masih jomblo. Ada yang kayak tapi gitu. secara energi itu dia tetap mencintai Parkour Surabaya. Kalau mungkin Parkour Surabaya lagi kesusahan, mungkin dia bisa bantu. Ketika Parkour Surabaya punya event, pasti dia datang gitu kan. Tuh. Jadi ya maksudnya komunitas sepi itu jangan dipikir itu mati gitu. Iya men. Kadang karena sepi jadi malas terus dikiranya udah nggak ada nih. Tapi di balik itu iya benar. Karena emang orang-orang yang masih semangat di dalam komunitas itu masih banyak sebenarnya. Yeah. Cuman ya mungkin suara mereka kurang kedengar karena mereka udah punya kesibukan masing-masing. Dan kita nggak bisa tuh kayak ya kamu kan parkour jadi kamu harus gini, nggak bisa sih kayak gitu sih, nggak bisa dipaksa kayak gitu men. Ya intinya sih kalau pesan saya sih parkour ya. Kita latihan kan nomor 1 kan memang target untuk pribadi dulu. Oke, benar. Emang buat diri sendiri dulu. Diri sendiri. Kalaupun kamu punya niatan targetnya lebih luas, berarti kan lebih ke pengurus gitu. Ya wes, kamu selain kamu latihan parkour, ya kamu harus pengurus parkour gitu kan. Yoi. Gitu. Biar dapat pengalaman dan lain-lain. Tapi kalau orang memilihnya aku cuma pengen targetku pribadi itu diriku sendiri, ya nggak apa-apa, silakan. Nggak ada tapi yang kalau nggak punya target pas jadi pengurus, jangan. Ngapain? Malah mengorbankan menyusahkan. Benar. Gitu loh. Itu bakal mengorbankan banyak hal sih ya. Orang gabung parkour kan intinya kan pengen sehat. Benar. Pengen bisa salto. Pengen dapat temen. Iya. Bisa salto. Oke lah, karepmu terserah. Itu. Oke. Jadi kayak itu tadi kan di situ ya, anggapnya itu positifnya ya. Kalau emang negatifnya sama pemerintah gimana sih? Kan kamu lebih berpengalaman nih. Negatifnya. Kayak misal Parkour Fest kemarin yang pengen kamu suarakan ke teman-teman mungkin soal negatifnya gitu. Soalnya kan, pertama dari makanan basi bro. Makanan basi. Oke lah. Wetan bro, gue lihat aja. Apa ini? Saya nggak tahu. Saya justru nggak ngurusin makanan. Makanan. Saya. Terus macam-macam itu apa sih yang pengen saya baru tahu tai gitu. Gimana kayak negatifnya gitu ya. Negatifnya sih masalah uang sih pikir saya sih variatif sih, nggak terlalu itu maksudnya. Tapi cukup fair nggak sih pemerintah ketika mereka ngasih buka data mereka gitu, kayak misal ini nih buat ini buat itu buat pos-pos kalian yang ngeluarin uang tuh segini gitu. Enggak fair juga. Oke. Itu terjadi di parkour doang apa gimana tuh, Bro? Di semuanya, hampir semuanya. Kan maksudnya kita bicaranya ekstrim ya. Ekstrim. Kita masuk ke ekstrim. Kentungan. Nah, jadi ada teman BMX, ada skateboard. Kadang aspirasi mereka, "Bu, kok maksudnya kok Pak, Bu?" Kau kenalnya Pak sih bro. Oh iya. Pak Bu, ini saya kok dari dulu bikin event gini-gini aja. Tolonglah, ini atlet BMX ini diterbangkan ke VC mungkin VC. Kita kalau masalah ini udah kita lakuin dari dulu. Kalau cuma nggak usah pemerintah, kita udah bisa nih kayak gitu. Jadi sampai mereka itu ngomong gitu loh. Ternyata bukan saya aja. Oh gitu. Kita kan bicara progres kan. Progres. Parkour ini komunitas sudah dari dulu. BMX apalagi lebih tua. Skate malah parah sih mereka. Saya masih ingat ini enggak gimmick. Saya enggak bohong lah istilahnya kan. Ada yang bilang ini loh, tolong dirawat
salah satu atlet BMX yang ternyata Oke. skillnya bagus. Skillnya Ini bagus. loh tolong. Kalau masalah orang baru kan kita bikin acara mungkin parkur simple ini kan untuk teman-teman baru. Iya benar-benar. Teman-teman yang pengen latihan parkur, tolong ini kita yang sebagai pengurus ini diberdayakan. Iya. Mungkin kita dibikin pelatihan. Kemana kayak gitu kita sertifikasi. Ada kayak gitu lah. Ke situ. Orang BEM itu bilangnya gitu. Tapi ketika negatifnya ya kita nggak bisa mengandalkan mereka. Oke. Mereka ya cuma apa ya, idenya mentoknya segitu gitu. Ketika mereka mau oke lah kita punya ide gitu. Mereka nggak bisa gitu. Mereka nggak mampu memenuhi ekspektasi kita. Iya, mungkin ada, kalau nggak salah ada kitabnya soalnya. Kitab tahunan tuh. Oh gitu? Mungkin. Oke, Aku nggak ngerti karena bukan kerja di pemerintah. Ya. Kita mah kita masyarakat. Iya benar. Aku sih pengennya bikin podcast sama orang Formi sih biasanya yang ngurusin kentungan kayak gitu. Aku pengen deh kayak gitu-gitu kayak benefitnya jadi, kita itu apa. Misal nih Parkour Fest tahun 2021. Nah, kitabnya udah ada 2020 gitu loh. Oke. Temanya harus ini, harus festival, harus ini, lombanya ini. Nah, itu digodok tahun ini. Oke, dan dikerjainnya tahun depan. Meskipun nggak relevan dengan yang tahun yang depannya. Banyak yang protes, nggak cuma BMX aja. Banyak yang protes. Dan dalam artian tolonglah Bu kalau bikin rencana tahunan kita itu diundang. Oh, jadi Parkour Fest kemarin kalian cuma dikasih ini ada festival. Apa kalian harus bikin Parkour Festival? Acaranya gini, terus secara pendelegasiannya terserah kalian kayak gitu. Iya. Maksudnya dalam artian kalau memang ada rencana 2021 ya kita diajak. Gimana Parkour maunya acara apa? Gitu loh. Ya, benar-benar. Gimana gitu. Iya, benar-benar. Bu, jangan Parkour Festival, Pak. Jangan Parkour Festival. Tolong kita lebih pengennya gini. Anggarannya nggak usah mulu-mulu, coba bisa nggak kita bikin taman parkur gitu. Kecil nggak salah, yang penting ada aja kayak gitu loh coba. Oke. Karena emang balik lagi kalau kita ngomongin pemerintah, wah men, kita berhadapan dengan birokrasi. Iya emang gitu. Birokrasi. Orang pemerintah aja bilang gitu sendiri. Orang pemerintahnya malah curhat kayak gitu ya? Curhat bilang gini, saya ini masuk sini ya karena orang tua saya gitu. Oh gitu. Oke. Dan birokrasi emang gini, mau nggak mau harus nurut. Mau nggak mau harus nurut. Ya nggak semua pemerintah ya. Iya, nggak semuanya sih. Mungkin ada sebagian orang yang kayak memang memanfaatkan hal tersebut mungkin. Ya. Ini udah lama. Sih. Terus kira-kira nih, kadang mikir kayak gini deh. Ini pemerintah ada korupsi nggak sih? Kadang mikir kayak gitu mas. Saya gitu. Apa gitu ya? Intinya kita pengen ini, kita butuh ini. Oke, kita jalan. Iya, bener men. Karena balik lagi sebenarnya kayak secara logika kalau uang gede, wah kalau musik sendiri nggak berani. Iya bro. Wong saya dulu malah cuma freelance videographer mau jadi apa gitu. Iya bener sih. Malah lebih, daripada ada apa-apa ya, daripada syuting. Karena korupsi butuh skill juga. Iya bro, butuh skill, butuh temen. butuh temen. Lu kalau nggak punya temen ya, nggak punya temen yang bisa dikedipin matanya gini, bro. Sekian. Kalau pun saya pengen korupsi malah nggak kepikiran waktu itu. Saya cuma kepikirannya, waktu ini orang yang daftar udah berapa, bener kan? Iya, saya sampai bilang, Pak, Surabaya ada totalnya segini, saya masih mikirin itu sampai suaraku habis. Itu cuma ingin menyelamatkan sebuah laporan gitu. Oh laporan, oke. Bahkan akhirnya untuk benefitnya sendiri sangat kurang dan ya wajar loh pertama. Iya benar sih, pertama. Mana ada event langsung bagus kayak gitu. Sebagus itulah kita bicara bagusnya nggak ada. Meskipun ini jelek tapi emang event pertama. Iya, event pertama ya bagus. Mau nggak mau ya, apalagi bikin sendiri ya. Nggak ada kecap nomor 2 bos. Kalau saya egois loh, paling tetap ada bagi festival sekarang. Iya benar. Saya walah ternyata gini, kelemahannya kurangnya gini ya udah nggak usah. Iya nggak usah. Mending lebih baik mencari seseorang, maksudnya mencari sponsor yang bisa ngimbangin kita gitu loh. Kalau ada yang ngimbangin kita, Parkour Fest 2021 nggak masalah. Oke. Tapi kalau sama resepnya sama, bumbunya sama, waduh. Iya ngapain? Kalau ngomongin duit aja kayaknya mending enggak deh kayak gitu ya. Mending aku jadi peserta. Iya, mending jadi peserta. Enggak pikiran. Nggak ada caci maki di belakang, kayak tadi aku langsung bilang kan makannya basi ya kayak gitu. Saya nggak tahu. Iya, makannya basi gitu. Makannya basi ya gitu. Apa ya kayak sebenarnya sekarang lo anak parkour nih kalau
misal ada acara. Yang pertama apa sih? Tempat nginep. Tempat nginep. Itu kan kita nggak harus mewah, coy. Yang penting mah ada aja. Tempat luas. Mungkin teman-teman kita kasih tahu bawa sleeping bag sleeping bag, alat mandi dan lain-lain. Tadi kita ngomongin kamar mandinya terbatas kan. Teman-teman malah suka kayak gitu. Iya, kayak gitu. Dari duluan, dari mungkin Jamrek Paku Jatim sampai sekarang sih. Jamnas pun mungkin dari dulu yang elek sampai sekarang gitu. Sekarang kayak gitu. Terus obstacle, kan yang kedua gitu. Pertama tempat, obstacle. Wis. Kalau memang kompetisi, ya uang kan? Ya uang, ya pastilah. Pasti uang. Kalaupun ngasih uangnya tanpa ada target tak kasih uang tapi harus gini bingung gitu. Iya sih. Karena kita bukan EO. Iya men, karena kita emang kita tuh bukan IO soalnya bro. Karena IO, akhirnya kayak ya nggak masalah sih Pak, karena aku sempet bahas sama Karet tuh soal parkour yang di IO kan ya. Ternyata akhirnya kejawab parkour yang di IO kan nggak selamanya bagus. Bahkan makanannya bisa jadi basi kayak gitu bro. Pas aku mikir, ini IO nya siapa nih, cari nih dari Islam dari parkour kayak gitu bos. Jadi sebesar itu bukan saya. Saya cuma maksudnya teman-teman parkour Surabaya cuma handle itu aja. Kalau soal hadiah dan lain-lain yang handle dibagi dua juga, maksudnya IO sama itu. Oh gitu. Semuanya harus terbuka semua. Jadi nggak bisa panitia parkour menutupi, nggak bisa. Kalau menutupi kayak apa pasti mereka harus tahu. Tapi untuk yang handle masalah hadiah dan lain-lain juga IO dan lain-lain. Jadi nggak ada sesosok parkour Surabaya doang nih yang parkour Surabaya ngeset panggung dan lain-lain, nggak ada. Jadi parkour kos. Nurut aja dangdut kan dangdut. Iya dangdut Pak. Sampai mungkin aku secara selera ya, selera. Oke lah. Selera kalau aku enggak dangdut. Enggak oke sih, enggak oke nih. Enggak oke, dangdut enggak oke kalau enggak. Ya itu sih klarifikasi dari Pak Bos soal ini ya, soal sedikit parkour fest itu sih. Ya itulah. Makanya mulai tahun kemarin saya stop kerja sama Formi Surabaya dan semuanya saya stop. Karena kalau kerja sama aja gitu. Iya sama aja dan nggak ada selesainya bos. Benefitnya sama aja. Sama aja. Yes, nggak perlu diterusin. Ini pertanyaan berikutnya. Berapa menit ya? Jamnas banyak menit. Hampir 1 jam. Jamnas kenapa formatnya aneh banget, Bangsat? Kalau gua aneh men. Ya bagimu aneh. Gimana tuh? Jadi ya memang Jamnas sudah vakum ya. Sebelumnya vakum berapa tahun? 2 tahun. Sebenarnya kalau bagi saya aneh kalau vakum. Vakum aneh. Sekarang kalau Indonesia Merdeka 17 Agustus vakum nggak ditanyain. Iya, agak mungkin lah, aneh. Mau nggak mau meskipun Indonesia itu penduduknya sepi, mau mati semua, mau rakyatnya berantakan, ya harus ditanyain. Vakum pun juga gitu. Iya benar. Sampai ada voting Jamnas besok libur ya, takutnya bosen. Apa? Ada yang ngomong takutnya bosen. Takutnya nanti. Enggak, itu sebenarnya bukan takutnya bosen, panitianya aja nggak pinter-pinter amat. Iya. Nggak ada ketegasan. Siap nggak siap ya Jamnas harus ada. Meskipun yang datang dikit ya menurutku nggak masalah lah. Ngapain sih Jamnas masa harus yang datang 100 orang. 100 orang. Apa bedanya kami sama pemerintah? Apa bedanya? Terus gimana biasa? Ya, bagi saya yang aku bisa ikut Jamnas dulunya bukan seorang pengusaha kayak sekarang loh, malah uang. Bahkan sebelum Evolution ya. Sebelum. Nah, ketika ada berita Jamnas diliputi kan, aku nggak jualan kaos. Belum. Udah jalan kaos kayak gitu. Akhirnya singkatnya itu 2 tahun kemana? Kita sempat batal ya. Iya sempat. Bukit Tinggi. Iya. Ya di Bukit Tinggi sempat batal. Ya saya sih nggak nyalain Bukit Tinggi, nggak nyalain siapapun lah. Dalam artian ya udah lah. Secara Jamnas ke Bukit Tinggi pun logikanya pasti sedikit. Iya benar. Logikanya siapa yang mampu terbang ke sana juga jauh. Yang bisa pun ya orang yang sudah bisa cari uang, bisa pun. Tapi anak sekolah kalaupun ada paling sedikit lah. Iya dan anak-anak sana sendiri mungkin ya. Tapi harusnya ya si Indonesia ya harusnya nyemangatin.
Bener Mendapat sih. itu sih. Ada apa namanya, ada dukungan dari belakang ya. Tetep lah. Wong kita bikin jamrek kalaupun jamreknya nggak ada kabar, Mas Bro. Iya, orang-orang tua mana pasti ini sama ya postingannya dia, cok, dibisu-bisui. Iya. Sampai sekarang di grup. Dan sampai sekarang aku dibisu-bisui sama Mas Bro ya tetap kok itu. kayak gitu. Nah, maksudnya harus ada ketegasan itu sendiri gitu. Dan kenapa ada Jarnas Palu Jawa Timur ya? Ya salah satu penyegaran lah. Iya. Bagiku salah satu penyegaran, meskipun Jarnas ini konsepnya bagi mereka jelek, mungkin ya, bagi mereka menyelentang apa? Melenceng dari konsep awal gitu. Sebenarnya sih bagi saya sih berhubung nggak ada yang bikin Jarnas dari kata sepi kan, ya udah. Kecuali situ mau ngadain Jarnas di Papua. Tapi saya rese. Misal. Jawa Timur aja, Jawa Timur kan. Sekadek. Itu salah. Tapi nggak ada, kok sepi, kok nggak ada. Karena ada orang yang memilih kita Palu Jawa Timur, dan saya bilang ke Palu Jawa Timur, bukan keputusan saya aja. Ketika teman Palu Jawa siap support, ya udah. Oke. Itu. Jadi semua itu bukan dari keinginan saya sendiri. Memang salah satunya ide dari saya. Cuma untuk jalannya itu pasti tetap minta izin ke teman-teman. Teman-teman, oke, siap gas gitu. Akhirnya kenapa kok explore Jawa Timur? Jawa Ya karena Surabaya udah pernah. Oke. Kalaupun cuma jamnya di Surabaya mau kemana? Skatepark wis. Iki taman-taman di Surabaya kan banyak men, taman Surabaya. Mungkin kalau bisa kalau bisa dipakai kan. Ya mungkin itu sih apa kepanitiaan aja. Jawa Timur itu bisa ditempuh kota-kotanya itu nggak terlalu jauh bagi saya yang sering traveling. Sering jalan-jalan ya. Bagi aku yang males, anjing ngapain ini tai gitu. Cuma sih dan ya ada jalan tol juga. Kemana sih kemarin? Saya sampai lupa ke Kediri. Terus ke Surabaya, Kediri, terus ke pantai, ke Tulungagung, Tulungagung. finishnya ke Malang. Gitu. Yang ini sih ya alhamdulillah ada beberapa perwakilan lah. Nggak cuma Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu waduh ini bukan Jawa. Iya, jamrek. Ini jamrek yang balayannya agak mahal gitu. Ada Bandung juga itu. Memang sih sepi bukan berarti konsep kita itu jelek. Enggak, memang sepi ya. Aku udah nggak kayak dulu kan. Iya benar. Udah nggak kayak dulu gitu. Banyak hal sih yang berubah sekarang tuh kayak iya parkour peminatnya itu. Ya mungkin kalau aku sekarang udah di belakang layar ya, nggak kayak itu. Kalau dulu kan di depan layar banget tuh. Kalau sekarang di belakang layar mikirnya men kayak aku tuh ngobrolin parkour nih ya. Abis ini tuh niatnya sama Ulin terus si Saifuddin terus parkour veteran. Setelah parkour veteran nggak tahu Jawa Timur siapa lagi yang bisa dieksplor. Karena men yang orang-orang kreatif di Jawa Timur itu udah mulai nggak kelihatan loh. Kayak gitu udah mulai nggak kelihatan sopo mana men kayak gitu. Kayak gitu. Terus sih pada intinya sih penyegaran sih. Penyegaran. Konsep dari Expo Jawa Timur itu refreshment dari zaman-zaman sebelumnya. Karena vakum 2 tahun pengen bangkitin lagi bagi saya sih berat banget. Pasti berat lah apalagi dengan konsep yang sedikit berbeda ini kayak gitu. Kecuali gini. Panitianya ada Kang Upal, panitianya ada Mas Bruce, panitianya ada Mas Greg, panitianya ada siapa lagi ya, orang-orang tua gitu. Tapi parkour veteran kan kayaknya emang bukan ke situ deh jalannya ya. Ya oke, kita kan bicara ide. Oh iya. Oke. Tapi kalau memang yang menggerakkan Jamnas itu orang-orang lama dan orang lama itu memang ikut Jamnas, pasti mungkin Jamnas sudah dirame gitu. Ngerti kan maksudku? Oke. Gitu. Itulah. Soalnya orang Indonesia itu bagiku gitu, kalau enggak sopo sih? Ngejar itu ya, ngejar ya orang-orang yang mau ngajakin mereka kayak gitu. Mungkin kalau Atta Halilintar ikut parkour, harus ada buzzer. Iya men, buzzernya harus ada tuh. Kalau Atta Halilintar ikut parkour, wah semuanya bakalan parkour bos. Kayak gitu. Tapi bagiku parkour enggak itulah sih. Iya. Kalau latihan aja kayak gitu. Justru teman-teman yang haus latihan parkour itu haus akan latihan di luar. Iya benar. Malah makin malas ketika kita tuh jadi orang terkenal di parkour kayak gitu. Waktu kita latihan yang lain duduk. Waktu kita duduk mereka duduk. Aduh, haus sampai. Penting saya latihan sama kamera merah. Iya sekali. Iya. Biar gak ikut pemanasan. Itu paling gampang gitu teman-teman. Biar gak ikut pemanasan kayak gitu. Pemanasan capek.
semenjak ada covid nih kayaknya sih jamrek ini masih Iya diundur. kemarin sih ngomong sama si Karet katanya sampai ya pokoknya diundur terus lah kayak gitu. Gak usah jaga semua event. Semua event emang kayak gitu kok. Jamnas pun mungkin loh ya. Saya nggak tahu. Mungkin aja tetap mungkin diundurin. Pasti diundurin lah bro. Pasti diundurin. Ya buat kesehatan tapi alhamdulillah semuanya kalau sih. diundur bagi saya. Oh iya benar bisa nabung ya? Enggak. Apa tuh? Enggak tabrakan Jamnas sama Jamnas. Oh iya benar. Lu enggak baca. Kok enggak lihat itu aku enggak lihat. Iya. Lihat di situ di TV itu. Iya kayak gitu itu sih. Dia enggak tabrakan. Kalau tabrakan kan aduh kayak enggak enak gitu kan akhirnya kayak salah satu orang yang wah aku pengen ikut Jamnas sama ikut jamrek kayak gitu. Nanti takutnya malah kayak gini bos. Jamrek itu seakan-akan kayak pilihan kedua kayak gitu. Kayak kamu nggak bisa ikut itu kan, nggak bisa ikut Jamnas kan, ikut jamrek aja udah kayak gitu. Akhirnya kualitas jamreknya kayak cuman pilihan kedua kayak gitu. Kan sayang kalau emang konsepnya kalau aku sih kemarin ngobrol sama Karet konsepnya itu bakal jadi bagus gitu. Akan berbeda juga, cuman berbedanya emang benar-benar berbeda yang keren kayak gitu. Tapi sih emang kalau jamrek kan kita fokusnya cuma regional. Iya, regional aja, nggak usah ada pendatang dari tamu luar Jawa Timur. Silakan. Ya silakan, tapi kita jujur kalau aku tidak memprioritaskan mereka. Ini tuh acaranya Jawa Timur. Iya, ke Jawa Timur. Kalau di dalam acara itu ada konsep rapat ngomongin Palu Jawa Timur, ya mohon maaf, bukan berarti kita menyelekan bukan Jawa Timur ya, karena ini memang acaranya Jawa Timur. Kita sombong. Karena kita nggak cuma latihan. Iya. Banyak ngomongnya. Iya, banyak ngomongnya juga. Apalagi Jawa Timur ya, kita lebih banyak sharing sih. Pastinya konsepnya nasional. Kita pasti lebih luas lagi itunya apa namanya? Para yang datang peserta. Jadi kalau ada acara jamrek yang datang dari luar kota Jawa Timur, luar region, berarti orang kaya ini. Oh iya men. Iyalah. Ya pasti tajir. Atau enggak pengangguran. Kalau enggak gitu mata-mata. aku ingin bikin event tapi event yang harus tak bikin kayak gimana? Aku jadi mata-matanya bekerja tim aja. Kayak gitu juga bisa jadi kan, enggak jadi. Orang jualan kaos. Jualan kaos juga bisa tuh. Jualan kaos. Iya, jualan kaos kayak gitu lumayan ini. Enggak masalah. Itu tapi itu enggak negatif ya. Maksudnya itu konotasinya enggak negatif tuh. Halal. Iya, selama orang itu latihan parkour. Benar. Kenapa enggak kalau udah kayak gitu? Kecuali si A bukan anak parkour jualan kaos parkour. Ngapain gitu? Kecuali apa namanya yang biasa jualan apa namanya kaos murah gitu tiba-tiba datang jualan kaos parkour kayak gitu beda lagi. Aja di marketplace. Iya. Iya bener. Iya sablonan nggak jelas sih. Kayaknya mereka tuh bikinnya kayak ada orderan baru nyablon. Kayaknya kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya, gitu. Tapi jualan kaos parkour itu profitnya bagus nggak sih? Bilang bagus ya enggak sih. Enggak ya. Karena emang cuman kita memang tujuannya enggak melit bisnis yang lain, beli sepatu aja jutaan ya sekarang sepatu merek. Ya oke lah itu memang seni. Cuma kalau memang pengen tak buat gitu ya bisa aja. Karena kalau di Evolusi sendiri kita ada batas maksimum lah. Kalaupun dijual mahal ya siapa yang mau beli? Anak parkour ya maaf kiri-kiri ya kan ya. Kecuali kalau targetnya itu orangnya itu global, kita ngincer yang orang Sunda, orang Surabaya Barat, orang-orang yang bisa jalan-jalan Eropa, Asia, nggak masalah. Maksudnya apa ya? Kita pun dibagi gitu loh. Ya produksi, katakanlah mungkin yang bagus 70.000 kan kaos kan. Oke untuk desainer kita bagi per piece-nya 30.000, sisanya 20.000 biaya marketing dan lain bensin dan lain-lain kayak gitu. Dijual 120.000. Iya benar. Dengan harga segitu sebenarnya ya tujuannya kita tuh bukan bikin pasar yang sangat besar kayak gitu kan, sama kayak brand-brand di luar, brand clothing yang luar kan kenapa mereka bisa besar karena emang target pasarnya di situ, karena kita target pasarnya parkour dan nggak besar dan men aku bikin kaos kayaknya aja aku rugi, aku capek meskipun kaos parkour ditandatangani oleh store, podo aja bro, aduh udahlah kayak entah sih. Pernah baca postingan temen parkour itu sempet dia nyinggung itu loh, pasar parkour itu loh. Parkour kan pasarnya nggak besar, kenapa sekarang banyak orang yang ngelirik? Cuman lupa ya pak isinya gitu. Cuman dia pernah bikin timeline yang kayak gitu tuh bagus banget tuh. Aku sih
Oke, misalnya yang terakhir nih ya, Terakhir. Ada terakhir. Terakhir. Apa? Kamu kan sebagai PK Jatim 1 ya? Weh. Nggak tahu. Nggak tahu. Dianggap apa? Ya gue apa gak ya gitu. Saya nggak peduli dianggap atau enggak. Iya. Ya terserah orang mau ngomong gitu. Memang dulunya ini memang Ini ya, oh dulunya gitu ya? iya dulunya emang gitu. dipilih langsung sama Mas Brek, Mas Bruce di Iya. acara parkur kucing klinik. Iya. Dan Sekaligus Presiden Surabaya sama Pak Jatim. sama Wakil Presiden Parkur Jawa Timur. Masih sekolah loh zaman saya itu dulu kalau nggak salah. SMA. Iya, kamu masih sekolah. Masih sekolah. Oh, aku kerja, Pak. Iya kali. Iya, aku kerja, kamu masih sekolah kan enggak salah. Lupa lah. Pokoknya zaman-zaman tahun gak enak. Citas lulus, barusan lulus. Nah, itu apa namanya? Dari situ nih, Yas. Ada nggak sih kayak kamu pengen bikin program apa gitu untuk tahun-tahun ke depan? Materinya sih berhubung saya besar, saya jujur besar karena parkur ya. Yo, men, kita dapat bisa makan karena parkur. Kalau aku sih kayak gitu. Karena parkur. Kalau kayak gitu. Aku bisa mengembangkan skillku video ya karena parkur, sering bikin video parkur. Apalagi videoku kebanyakan traveling ya. Dulunya juga traveling karena parkur. Jalan-jalan. Banyak teman juga. Jadi ya aku nggak mau meninggalkan apa ya komunitas lah, entah itu Surabaya itu Jawa Timur apalagi. Jadi apapun teman-teman butuh bantuanku selama aku bisa, ya pasti aku support. Sesibuk apapun, ntar aku bisnis seperti apa, aku nggak bakalan ninggalin parkur ya. Meskipun aku jarang bisa latihan lebih intens kayak Mas Yosua itu everyday. Iya, setiap hari dia bisa latihan parkur. parkur. Bisa latihan parkur, gitu. tapi ya namanya juga profesi itu. Ya gitulah waktu beda-beda. Jadi tujuannya sih tetap menjaga parkur Jatim itu sendiri supaya tetap solid. Meskipun sedikit nggak masalah, penting solid. Tapi kalaupun emang dikit malah enak, ngaturnya gampang, Bos. Kayak gitu kan? Iya. Lebih gampang kayak gitu. Iya emang gitu. Daripada banyak bisa diatur ya kan? Bisa diatur, cuma kita ya pusing nggak dapat apa-apa dari parkur. Buka rahasia, cuma ada di sini. Inisiatif inisiatif yang booking username Parkur Jatim ya saya. Oh gitu. Yang bikin YouTube Parkur Jatim saya. Booking nanti urusan admin ya kan kita bisa kita share sama beberapa orang yang kita percaya di Parkur gitu. Mungkin bagi saya ya username Parkur Surabaya itu ya saya gitu. Oh gitu. Ya itu. Ya mungkin karena punya kalian mungkin karena ya dapat apa ya kelebihannya di situ di situ. Untungnya Parkur Jatim nggak bikin. Nanti kalau ada yang bikin gimana? Dibeli ya pasti. Dibeli. Ya nggak apa-apa dibeli deh. Kayaknya kalau mereka lebih bagus. Kayaknya kalau Jatim kalau udah besar kita jual. Itu bisa tuh, itu bisa. Namanya password recovery-nya. Ya kayak gitu-gitu aja, Bos. Kayak gitu. Yuk, ini bisa dicuanin deh, hajar. Kayak gitu. Berarti emang untuk sekarang program untuk Parkur Jatim emang belum ada ya. Yang penting Parkur Jatim solid aja dulu. Solid aja sih. Ya karena ya nggak tahu terserah orang mau nganggap presiden atau bukan kayak gitu ya. Bukan. Tapi juga ada orang, ada teman-teman yang gimana nih kalau Jatim gini selama itu positif. Iya, silakan. Nggak masalah. Gitu. Saya takutnya gini, Fer. Apa-apa kok Andrea. Iya, apa-apa ya. Akhirnya kayak gitu-gitu tuh dirasain sebagai kayak hanya kok Andrea sentris sih kayak gitu. Andrea sentris sih kayak gitu. Ya saya punya banyak waktu ya karena pengusaha ya. Iya, benar. Karena beda usaha. Pengusaha itu gak ngerti uangnya ada apa. Iya, kadang akunya pengusaha. Kadang ada, kadang enggak. Yang penting mah ngaku aja dulu ya. Kan pengusaha. Sombong aja dulu. Sombong dulu. Ya gitu loh. Kalau misal nih ya, kalau misal ada praktisi parkur Jatim yang bilang kalau kayak gini, Andreas waktunya diganti nih gitu. Apa ya? Gak masalah. Kepengurusan Parkur Jatim nih harusnya diganti. Aku bantu parkur itu bukan karena apa ya jabatan atau fasilitas. Diganti nggak apa-apa, diganti. Tinggal ganti aja sih. Intinya sih gini, jadi leader itu berat. Waduh, betul. Tanggung jawabnya berat. Kalau kamu ngomong A, harus selesaiin A. Kalau kamu jadi leader ngomong A, jadinya C. Wah, nama masalah sih ya. Dia bukan leader sih rupanya kalau kayak gitu sih. Kalau A ya A. Intinya gitu sih cuma leader. Oke. Banyak hal ya yang harus
Betul. Yang harus dipertimbangkan apalagi kalau udah ngomongin leader tuh. Lagian siapa yang berani gantiin saya? Wih, ini buat teman-teman nih mungkin ada dari Jatim Siapa yang yang mau gantiin? yoi dari Pakur Jatim yang punya ide misalnya Iya, nggak apa-apa. digantiin nggak apa-apa nih kayak gitu. Dan kalaupun mereka nggak punya nggak punya visi misi yang jelas juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting mau gantiin aja dulu ya. Mau gantiin Siapa dulu. yang mau gantiin? Siap-siap jadi boneka. Wih. Saya aku kan sebenarnya sih bisa aja. Oh gitu. Masih bisa. Oh gitu. Bisa ya? Iya. Oh, oke. Kan calonnya saya suruh diem. Ah. Jadi saya ngatur kan bisa. Oh iya bisa benar. Itulah. Benar. Pakai otak. Benar. Semuanya bisa diatur kayak gitu Bisa ya. gitu. Zaman sekarang tuh bisa. Iya, semuanya bisa diatur men. Semua bisa diatur. Apapun sih. Oke. Gimana ya? Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Palingan follow Paku Jatim. Oke. Itu 100% bukan saya adminnya. Memang dulu yang buat saya. Kayak gitu. Maksudnya itu 100% dari kita nih, enggak 100% bukan saya. Pesimis banget. Dikira saya yang buat, Iya, saya iya. yang megang passwordnya. Enggak, karena itu ada beberapa orang yang memiliki passwordnya. Jadi enggak cuma saya. Password Surabaya pun ya bukan enggak saya. Oh. Pasti takutnya kira Paku Jatim. Andreas sih paling Andreas sih kan main. Apa sih Andreas kayak gitu. Follow aja, pokoknya follow Instagram Paku Surabaya atau ya bukan atau sih, maksudnya semuanya di follow Paku Jatim juga. Iya, Paku Jatim semuanya follow. YouTube-nya di subscribe lah, meskipun masih belum aktif sih. Oh. Emang Emang ada videonya nggak sih? ada. Oh ada. Ada. Oh yaudah nanti kita lihat. Emang kebanyakan saya bikin video, Ah. tapi bukan berarti teman-teman nggak bikin. Tapi Iya, sebagian ada teman-teman kayak Mas Karet Mas- kan oh, iya. sekarang punya kamera juga. Iya. Itu sih. Nah sebenarnya kalaupun parkur Jatim nggak kalau ada yang netizen parkur yang pengen kok ini parkur Jatim nggak ada kontennya, ya lu bikin lah, ya nggak sih, ya bikin lah. Kenapa kayak Ngefans mungkin. iya Udah nungguin ya. Berarti dia bener, ngefans. kayak misal dia tuh pas ini ada parkur nggak berguna, nggak ada kontennya, ya kalian bikin sendiri lah, iya nggak sih, kalian bikin. Karena kayak ada nih kemarin yang bilang kayak gini, Ferdinand videonya isinya ngomong doang, resolusinya nggak HD. Tak jawab aja coy. Kalau kalian mau bikin sendiri. Kan udah tahu nih kekurangan videonya Ferdinand apa nih kayak gitu kan. Ya udah kalian bikin sendiri aja. Bikin sendiri. Nggak usah menuntut sesuatu yang kayak misal gini. Ferdinand bikin video prank dong, nggak mungkin. Nggak mungkin. Aslinya saya kan punya kamera, cuma ya udah mending pakai Iya, kamera dia. iya, Atau lebih bagus kan. lebih bagus kayak gitu. Kalau emang ya udah kayak gitu, nggak usah. Saya nggak mau permasalahan kamera. Yang penting sofanya. Yang penting sofanya abis ini dijual dengan harga murah. Oke, thank you udah nonton. Habis ini bakalan ngobrol insya Allah kalau tidak ada halangan dan tidak ada PSBB di Jawa Timur. Itu pengen ngobrol sama Ulin. Ulin atau Dia bukannya bisa teleport ya? waduh, kan semuanya bilang Ulin bisa ngilang. Kenapa sih Ulin bisa ngilang ya kayak gitu. Ulin sama Saifuddin. Oh, lihat sama Sama Saifuddin. Pengen ngomong sama frontman backman-nya mereka sih. Kalau butuh tempat di sini aja nggak apa-apa. Oh ya siap. Tapi pengennya di Jombang bos. Oh, nggak apa-apa nggak. Cuma pengen Maksudnya di- kalau orang-orang sini. Oh iya ada siap. tempat, Oke. tempat nyaman di sini. Oke. Tapi males lah sofanya gini terus. Berarti tak beli lagi. Oke. Oh iya ini kan habis ini dijual kayak gitu. Yang penting supaya subscribernya makin bertambah. Nanti dapat uang loh. Aduh, nggak mikir ke sana ya. Duh, saya mikir di situ. Oh mikir ke situ. Kalau dari situ uangnya buat saya. Oh iya baik. Jadi Buat operasional, men. Oh iya benar. Nggak sama buat perut, buat operasional. Buat operasional aja. Ke Jombang kan Iya, jalan kaki apa? bawa motor. Ya, butuh bensin. Yoi. Apalagi cicilan baru bayar 2. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.